Shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji dan syukur kalau satu minggu Tuhan sudah bersama-sama dengan kita dalam berbagai aktivitas kita sampai pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat satu pujian, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Adik-adik semuanya berdiri. Tetapi kasih Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu mari kita memuji Tuhan. Kita bersorak dan menaikkan ucapan syukur kita kepadanya atas kasih anugerah Tuhan. Kita memuji Tuhan, Bapa datang kepadamu. Dan doa persembahkan oleh Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri.
Adik-adik semua, satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu di pagi yang indah ini atas kasih dan perkenaanmu bagi kami semua, menghantarkan kami, memimpin kami dalam seminggu yang lalu hingga pada saat ini kami boleh merasakan sukacita bersama-sama, menaikkan syukur dan pujian kami. Karena itu ya Tuhan, sertailah ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah semuanya jadi atas kehendak Allah, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Masih semangat adik-adik sekolah minggu? Kalau masih semangat, maka kita terus memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia. Adik-adik masih berdiri. Yesus terang dunia.
pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan aman. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Lauri Patiri SPD. Kepada hambanya kami persilakan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas penyertaan pimpinanmu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai, menjaga kami, bahkan melindungi kami sehingga kami boleh melewati satu minggu lamanya, dan pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa buat adik-adik kami, kiranya Engkau terus menyertai memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Ketika mereka bermain, ketika mereka melakukan aktivitas, Tuhan tetap menjaga dan menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang dalam masa pendidikan mereka, kiranya Engkau terus memberkati, memampukan mereka, memberikan mereka kepintaran, hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kondisi dan situasi kami, walaupun kami belajar dari rumah, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, bahkan setiap fasilitas yang kami pakai dan gunakan untuk belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua dari adik-adik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik dalam pekerjaan orang tua kami, Tuhan memberikan keberhasilan di dalamnya Tuhan. Setiap usaha-usaha yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan buat persekutuan kami dalam sekolah minggu, baik di setiap gereja-gereja lokal maupun dalam klasis. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik pengurus di dalamnya, Engkau memberikan hikmat, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik demi pelayanan Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, baik di gereja-gereja lokal, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan dalam mengajar, dalam mendidik, bahkan dalam mengasuh setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, tak lupa pun ya Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemerintah, baik itu Bapak Presiden yang memerintah negara kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan hikmat kepada beliau, sehingga dapat memimpin negara kami dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini, kami menghadapi virus corona, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesanggupan, sehingga kami boleh terhindar dari virus yang ada. Tuhan terus melindungi setiap kami, sehingga kami tetap dijaga dan dipeliharakan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Nah, doa kami yang kami persembahkan dan kami bawa dalam syafaat kami kepada Bapa di surga. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Victor Patampang. Sebelum itu kita memuji Tuhan, cari jiwa bersama Yesus. Adik-adik semuanya berdiri, kita memuji Tuhan, cari jiwa bersama Yesus.
Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikan kekuatan, terlebih Tuhan kuasai pemikiran kami, hati kami, terlebih pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan tertanam baik dalam hati pikiran kami. Inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Namun saya tidak akan membaca, saya cuma membaca ayat yang ke-24. Nanti selebihnya itu nanti dibaca di rumah ya. Nah, perhatikan dan saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Nah, amin atas firman Tuhan pada saat ini. Kita akan merenungkan atau bercerita tentang anak yang hilang. Nah, cerita ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana pada saat itu mereka bersungut-sungut karena mendapati Tuhan Yesus bersama-sama orang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah di mana ada bapak memiliki dua anak. Yang pertama adalah sulung dan yang terakhir adalah bungsu. Nah, suatu ketika anak bungsu ini datang kepada ayahnya dan bertanya kepada ayahnya bahwa bagikanlah harta milik kita yang menjadi hakku. Nah, pada saat itu ayahnya membagikan kepada anak-anaknya pada saat itu. Nah, suatu ketika beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual harta miliknya dan pergi jauh dari hadapan bapaknya. Pada saat itu dia pergi jauh dan di sana pun hidup berfoya-foya menghabiskan harta miliknya. Nah, pada saat di sana tibalah waktunya mengalami krisis kelaparan dan anak bungsu ini mengalami krisis atau kelaratan atau habis makanan, dan dia di sana pergi dari sana dan dia pergi bekerja kepada majikan, di mana majikan ini adalah seorang memiliki ternak babi. Nah, anak bungsu ini pergi minta bekerja di sana. Nah, majikan ini menyuruhnya untuk pergi menjaga babi di ladang. Pada saat itu juga ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi, tetapi tidak ada yang mau memberikannya. Dia sangat kelaparan pada saat itu. Tiba-tiba dia berpikir, tiba-tiba dia sadar bahwa di mana bapaknya memiliki banyak orang-orang upahan yang berlimpah-limpah makanan. Pada saat itu dia berpikir bahwa dia akan kembali, dia akan pergi ke bapaknya, bertemu dengan bapaknya atau ayahnya. Pada saat itu dia berpikir mengatakan bahwa aku akan pergi dan mengatakan bahwa aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Pada saat itu dia bangkit
dan pergi. Belum sampai di rumahnya, masih jauh, ayahnya melihat. Pada saat itu ayahnya ini penuh dengan belas kasihan melihat anaknya yang sangat kelaparan itu. Dan dia pergi berlari mendapati anaknya ini. Dan dia merangkum, dia mencium. Dan anaknya ini berkata kepada bapaknya atau ayahnya bahwa, "Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku seorang upahan. Jadikanlah aku seorang upahan Bapak." Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Karena ayahnya ini adalah penuh kasih, penuh belas kasihan, ayahnya ini memanggil hambanya atau upahannya itu bahwa lekaslah kemari membawakan jubah yang paling bagus, kenakanlah dia kepadanya, dan kenakanlah juga cincin kepada jarinya, dan kenakan juga lah sepatu pada kakinya. Pada saat itu ayahnya juga mengatakan bahwa ambillah lembu tambun yang paling bagus, sepilihlah dia, kita akan makan dan bersukaria. Pada saat itu juga anak si sulung tidak ada di rumah. Pada saat dia kembali, dia mendapati rumahnya mendengar bunyi seruling dan bunyi nyanyian-nyanyian tarian. Dia bertanya, ada apa dengan ini? Dia memanggil seorang hamba dan dia bertanya, apa artinya semua ini? Hambanya ini menjawab bahwa, hamba adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat. Lalu anak sulung ini marah, tidak mau masuk rumah. Tetapi ayah ini karena belas kasihan, dia mendapatinya dan berbicara kepadanya. Tetapi anak sulung ini berkata kepadanya, aku sudah bertahun-tahun bersama Bapak, aku bekerja bersama Bapak, tetapi tidak ada pun yang Bapak kasih. Tidak pernah Bapak mengasihi seorang. Tetapi anak sulung ini menjawab kepada ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Ya, inilah cerita Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, dalam cerita ini ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu bapak atau ayah, yang diceritakan adalah yang memiliki sifat belas kasihan, penuh kasih, dan anak yang bungsu
diceritakan adalah seorang yang menghabiskan harta, atau dalam pembacaan kita dikatakan bahwa dia adalah dicerminkan sebagai pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah anak sulung, di mana digambarkan atau dicerminkan adalah orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, yang di mana dikatakan bahwa dia setia taat pada hukuman pada saat itu. Nah, cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, atau ketika ada satu yang hilang di hadapan Tuhan, betapa sedihnya Tuhan melihat kita. Tetapi Tuhan bersukacita ketika satu yang datang kepadanya untuk bertobat, untuk merendahkan hatinya, untuk menerima Tuhan Yesus, mengakui bahwa dia sudah berdosa, dia mengakui bahwa dia sudah salah, apa yang mereka dia lakukan sudah salah di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, begitupun dengan kita di gereja adik-adik. Ketika ada teman-teman kita yang tidak hadir gereja, tentu ada hal-hal yang kita rasa. Saya rasa itu tidak ada ibadah lagi. Saya rasa penyembahan itu tidak hidup lagi. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang tidak datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sangat sedih melihat kita ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Nah, kita datang ke gereja untuk merendahkan diri kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih mengaku kita bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Kita diajar untuk bertobat, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Seperti anak bungsu ini, bahwa di mana dia memiliki harta, tetapi harta itu hanya mengecewakan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia bertobat, mengakui segala kesalahannya, ada sukacita yang dirasakan oleh Tuhan. Terlebih ketika kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pertobatan membawa manusia, membawa kita kepada keselamatan. Karena Allah yang Maha Kasih akan melepaskan kita dari masalah pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mari merendahkan diri, datang kepada Tuhan untuk bertobat. Dan tugas kita pada saat ini mulai sekarang, ketika ada adik-adik kita atau teman-teman kita yang tidak hadir ke gereja atau jarang ke gereja, mari kita ajak untuk bersama-sama menikmati sukacita Tuhan itu. Ya. Seperti yang dikatakan bahwa ada sukacita, ada kegembiraan di surga ketika kita membawa teman-teman kita ke gereja bersama-sama memuji nama Tuhan. Dikatakan juga bahwa ada sukacita bersama malaikat-malaikat Tuhan ketika ada yang bertobat, ada yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Inilah yang menjadi perlindungan kita. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagaimana yang sudah diselamatkan, sebagaimana yang sudah menerima sukacita itu daripada Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Kiranya ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dan boleh membawa berkat bagi kita.
Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan, dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih. Layaklah segala pujian dan syukur ya Tuhan kami angkat dan persembahkan kepada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan bisa anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih dalam pelayanan yang Tuhan telah embarkan kepadanya. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami sebelum dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati sehingga melalui korban syukur ini dapat dipakai dalam menyokong ladang pekerjaan Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang telah mengumpulkan persembahan. Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya. Seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Big or small. Semuanya adik-adik untuk berdiri.
kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada saat ini. Atas ketenangan adik-adik semua, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah.